memahami landasan hukum, etika, serta perbedaan jurnalisme data dengan jurnalisme investigasi. Materi yang pertama yaitu mengenai landasan hukum jurnalisme. Landasan hukum jurnalisme ini ada 5 poin. Yang pertama, kebebasan pers dalam konstitusi. Yang kedua, regulasi pencemaran nama baik. Yang ketiga, hak atas privasi. Yang keempat, keamanan nasional. Dan yang kelima, kode etik jurnalisme. Yang pertama yaitu kebebasan pers dalam konstitusi. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin melalui pasal 28 F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan hak bagi pers untuk menyampaikan informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Poin yang kedua yaitu regulasi pencemaran nama baik. Aturan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KPUHP pasal 310 sampai 311. Pers harus hati-hati agar tidak merusak reputasi individu dalam peliputan berita. Poin yang ketiga yaitu hak atas privasi. Pers juga harus menghormati hak privasi individu, terutama dalam pemberitaan yang berpotensi mengungkap informasi pribadi tanpa izin. Di Indonesia, hak ini diatur dalam pasal 28G UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pribadi seseorang. Poin yang keempat yaitu keamanan nasional. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme mengatur bahwa media dilarang menyebarluaskan informasi yang mendukung kegiatan terorisme atau yang dapat memicu keresahan publik. Poin yang kelima yaitu kode etik jurnalisme. Selain aturan hukum, jurnalis juga terikat oleh kode etik yang dirancang untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam peliputan berita. Kode etik jurnalistik Indonesia misalnya menetapkan bahwa jurnalis harus menghormati hak privasi, tidak menyebarkan berita bohong, dan tidak melakukan plagiarisme. Penerapan kode etik ini adalah bentuk regulasi diri, self-regulation, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pers. Materi yang kedua yaitu etika jurnalisme data dan etika dasar jurnalisme investigasi. Apa itu etika jurnalisme data dan etika jurnalisme investigasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk serta tentang kewajiban dan hak. Jurnalisme data juga merupakan bentuk khusus dari liputan investigasi dengan menggunakan data dan aplikasi statistik untuk mengembangkan laporan yang hasilnya disajikan secara visual. Jurnalisme investigasi adalah suatu bentuk jurnalisme yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan permasalahan yang kompleks, seringkali melalui penyelidikan yang mendalam. Selanjutnya, etika jurnalisme data adalah seperangkat prinsip dan panduan yang membantu jurnalis untuk menggunakan data secara bertanggung jawab, akurat, dan transparan dalam proses pelaporan berita. Prinsip-prinsip etika dalam jurnalisme data yaitu akuntabilitas dan transparansi, transparansi proses dan metode, privasi dan keamanan data, dan juga kasus pelanggaran etika. Etika dasar jurnalisme investigasi. Poin pertama yaitu nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Jurnalis investigasi harus menyampaikan fakta yang objek dan akurat kepada publik. Poin yang kedua yaitu netralitas dan kebebasan. Jurnalis investigasi sering berhadapan dengan isu yang sensitif, sehingga mereka harus menjaga netralitas dan tidak memihak pada kepentingan
tertentu. Poin yang ketiga yaitu keaslian dan legalitas informasi. Dalam memperoleh informasi, jurnalis investigasi harus mematuhi hukum yang berlaku. Penyajian fakta harus didasarkan pada bukti yang valid dan dapat dipercaya. Poin yang keempat yaitu perlindungan sumber. Perlindungan terhadap sumber, terutama yang memberikan informasi rahasia, sangat penting agar jurnalis bisa menjaga kredibilitas sumber serta keamanannya. Perbedaan jurnalisme data dan investigasi yaitu mencakup 5 poin. Yang pertama, perbedaan tujuan. Yang kedua, perbedaan metodologi. Yang ketiga, perbedaan sumber informasi. Yang keempat, perbedaan hasil akhir. Dan yang kelima, perbedaan keterlibatan publik. Demikian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru terkait perkembangan pembelajaran. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.